Swastiastu. Perkenalkan, saya Busmanu dari tim A akan mempraktekkan primary survey serta RGP pada kasus yang telah diberikan sebelumnya. Permisi Kak, perkenalkan saya Busmanu dari PMR Wira SMA Negeri 1 Bangli. Apakah boleh saya membantu? Boleh. Melakukan penanganan dengan primary survey. Primary survey adalah penanganan awal yang dilakukan pada korban untuk mengidentifikasi dan memperbaiki dengan segera masalah dapat mengancam nyawa dengan tahapan DRS CAPDE. Yang pertama adalah D, yaitu danger rescue, memastikan situasi dalam keadaan aman dengan komponen 3A, yaitu amankan diri sendiri dengan menggunakan APD, minimal menggunakan handscoon serta masker penggunaan APD lengkap. Selanjutnya adalah amankan lingkungan, pastikan lingkungan dalam keadaan aman dan jauhkan benda-benda yang dapat membahayakan nyawa. Apakah lingkungan dalam keadaan aman? Ya. Selanjutnya adalah amankan pasien, pastikan pasien dalam keadaan aman dan siap menerima pertolongan. Apakah pasien dalam keadaan aman? Ya. Selanjutnya adalah R atau respon, dengan mendedak VPU. Yang pertama adalah alert, memastikan kesadaran korban, apakah korban dalam keadaan sadar atau tidak dengan melihatnya dari ujung kepala hingga kaki. Apakah pasien dalam keadaan sadar? Tidak. Selanjutnya adalah V, verbal, memberikan rangsangan berupa suara dengan memanggil namanya atau dengan sebutan lain. Kakak, kakak, kakak. Apakah pasien merespon? Tidak. Selanjutnya adalah P, memberikan rangsangan berupa nyeri dengan penekanan di kuku dan cubitan di glabella. Apakah pasien merespon? Tidak. Pasien dalam keadaan unconscious atau unresponsive. Selanjutnya adalah shout for help, dapat dilakukan dengan memanggil tenaga medis yang lebih ahli seperti ambulans dengan nomor 118 atau 119, atau dapat menghubungi rumah sakit Sanglah dengan nomor 0361 227911, atau dapat menghubungi BPBD Kota Denpasar dengan nomor 0361 2234 kali. Selanjutnya adalah C, circulation, dilakukan dengan memeriksa denyut nadi, perdarahan, warna kulit, serta suhu tubuh, serta kapilari real time. Yang pertama adalah pemeriksaan denyut nadi, dilakukan pada nadi karotis. Apakah nadi pasien teraba? Tidak. Terdapat indikasi henti jantung serta henti napas, segera melakukan RGP. RGP dilakukan dengan meletakkan kedua tangan di separuh bagian luar sternum dengan menggunakan bagian tangan yang digunakan adalah pada tangan, dengan meletakkan tangan yang tidak lebih dominan pada bagian bawah saat melakukan kompresi untuk mencegah kompresi yang berlebihan. RGP yang baik dilakukan dengan kecepatan 100-120 kali per menit dengan kedalaman 5-6 cm. Pastikan adanya complete chest recoil atau kembalinya dinding dada ke posisi netral atau alami yang terkompresi. Ventilasi yang diberikan tidak boleh berlebihan. Tangan perlu tetap berada pada dinding korban. Maksimal interupsi 10 detik. RGP dilakukan dengan perbandingan 30/2, 30 kali kompresi dan 2 kali napas bantuan sebanyak 1 siklus. Evaluasi setiap 5 siklus. RGP siklus pertama dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Pemberian napas bantuan sebanyak 2 kali menggunakan alat. 1, 2. RGP siklus kedua dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Pemberian napas bantuan sebanyak 2 kali menggunakan alat. 1, 2. RGP siklus ketiga dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Pemberian napas bantuan sebanyak 2 kali menggunakan alat. 1, 2. RGP siklus keempat dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Pemberian napas pelan-pelan sebanyak 2 kali mengelak alat. 1, 2. RGP siklus kelima dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Pemberian napas pelan-pelan sebanyak 2 kali menggunakan alat. 1, 2. Pemeriksaan pada nadi karotis. Apakah nadi teraba? Iya. Selanjutnya adalah pemeriksaan pernapasan. Apakah napas pasien teraba atau terasa? Ya. Berapa indikasi pemberian RGP? Selanjutnya adalah melakukan recovery pasien. Dilakukan dengan penolong berdiri di sebelah kanan pundak korban, kemudian periksa saku korban dan jauhkan benda-benda yang berbahaya dari tubuh korban. Kemudian luruskan dengan kiri korban menjauhi tubuh dan lipat dengan kanan korban menyilang dada. Kemudian tekuk lutut yang bersesuaian dengan kaki yang dengan tangan yang disilang. Dorong dan tarik sesuai posisi. Pastikan pasien dalam keadaan nyaman dan stabil. Evaluasi setiap 3 menit. Selanjutnya adalah pemeriksaan perdarahan. Apakah terdapat perdarahan pada pasien? Tidak. Selanjutnya adalah pemeriksaan warna kulit. Bagaimanakah warna kulit pasien? Pucat. Kemungkinan penyebabnya adalah respiratory distress, obstruksi pernapasan, paparan dingin, blood vessel distress, serta shock. Pemeriksaan suhu pasien. Bagaimanakah suhu tubuh pasien? Hangat lembab. Kemungkinan penyebabnya adalah pasca olahraga, kecemasan, dan lingkungan yang hangat. Selanjutnya adalah penilaian CRT atau capillary fill time dilakukan dengan menekan ujung kuku selama 5 detik, kemudian melepaskan dan selama 2 detik amati apakah terdapat perubahan pada kuku korban. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Bagaimanakah CRT korban? Normal. Selanjutnya adalah A atau airway. Pasien diketahui tidak sadar melakukan pembukaan jalan napas dengan jauh teras dikarenakan pasien mengalami cedera tulang leher. Jauh teras dilakukan dengan mendorong, mengangkat, dan menarik mandibula. Apakah jalan napas terbuka dengan baik? Ya. Selanjutnya adalah penanganan sumbatan. Diketahui pasien mengalami sumbatan parsial berupa suara mengorok atau disebut dengan stridor karena sumbatan benang padat pada jalur pernapasan korban yang dapat ditangani dengan cross finger, yaitu dengan menyilangkan ibu jari dengan jari tengah atau menyilangkan ibu jari dengan jari telunjuk untuk membuka jalur napas, kemudian menggunakan tangan yang satunya untuk memperbaiki jalur napas tersebut yang mengalami sumbatan dan mengambil benang padat tersebut. Apakah sumbatan dapat terasa dengan baik? Teratasi. Selanjutnya adalah B, yaitu breathing. Breathing yang baik ditandai dengan tidak adanya gangguan pernapasan, tidak adanya cyanosis atau bibir ujung kuku mengalami kebiruan. Penilaian breathing dilakukan relatif cepat, yaitu dengan kurun waktu 5-10 detik dengan metode look, listen, feel, yaitu pertama adalah look, yaitu melihat cuma episode korban dan mendengarkan inspirasi. Selanjutnya adalah listen, mendengarkan suara napas korban atau suara napas tambahan seperti gurgling, snoring, dan lain-lain. Selanjutnya adalah feel, yaitu merasakan napas korban pada pipi nolong. Melakukan pilihan pernapasan atau pilihan breathing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apakah pasien bernafas? Ya. Selanjutnya adalah D, yaitu disability. Dilakukan guna mencegah terjadinya kerusakan otak sekunder yang terdiri dari 3 komponen penilaian, yaitu Glasgow Coma Scale, respon pupil, dan FPU. Yang pertama adalah GCS atau Glasgow Coma Scale. Dilakukan guna memberikan penilaian secara objektif dan kuantitatif terhadap status kesehatan pasien dengan 3 komponen, yaitu eye opening, VEPA respon, dan auto respon. Bila nilai GCS korban 15, E4, V5, M6 korban dalam keadaan kompos mentis atau secara sempurna. Apabila nilai GCS korban adalah 3,
E1V1M1 korban dalam keadaan di koma atau koma. Bagaimana kan nilai GCS korban? 222. Setelah dihitung nilai GCS korban adalah 6, korban dalam keadaan mengalami cedera kepala berat. Selanjutnya adalah penilaian respon pupil. Dilakukan menggunakan pendlight dengan mengarahkannya dari luar ke dalam mata korban. Apakah terhadap perubahan ukuran pupil pada mata korban? Terdapat. Membesar atau mengecil? Membesar. Pupil korban dalam keadaan migrasi. Selanjutnya adalah pemeriksaan atau penilaian respon terhadap cahaya. Apakah terhadap respon terhadap cahaya? Terdapat. Cepat atau lambat? Cepat. Apakah terjadi kelarasan antara kedua mata? Terdapat. Mata korban dalam keadaan istiqor. Selanjutnya adalah AVPU. Yang pertama adalah alert. Apakah pasien sadar? Ya. Selanjutnya adalah verbal, menikah rasa suara. Kakak, kakak, kakak. Apakah pasien merespon? Ya. Selanjutnya adalah P, memeriksa rasangan nyeri. Apakah pasien merespon? Ya. Pasien dalam keadaan sadar. Selanjutnya adalah exposure atau environment. Biasanya dilakukan di rumah sakit dengan pasien tidak menggunakan pakaian untuk memeriksa kembali cedera yang terlewatkan. Selanjutnya pasien diberikan selimut untuk mencegah terjadinya hipotermi. Penanganan selesai.